nama aku Denisha Nazwa dari Prodi Manajemen. Di sini aku sebagai tutor kimia SS di ruang belajar. Kenalin juga, aku Putih Diandra Nandira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura. Aku sebagai writer kimia SS. Selamat menonton! Halo teman-teman semua, di bab 3 dan 4 kimia umum ini kita akan membahas desain material dari masa ke masa. Daftar isinya yang pertama itu adalah konsep ikatan kimia, yang kedua kepolar molekul dan interaksi antar molekul, yang ketiga pengenalan senyawa organik dan anorganik, yang keempat kertas dan plastik, yang kelima besi dan besi, gelas keramik, dan juga komposit. Yang pertama itu kita akan membahas konsep ikatan kimia, lambang titik Lewis. Nah, elektron di kulit luar itu disebut sebagai elektron valensi, yang diambil dari kata Latin valentia yang artinya kekuatan. Nah, elektron di kulit luar itu menentukan sifat kimia atom dan kemampuannya untuk membentuk ikatan. Kulit tempat elektron valensi berada itu disebut sebagai kulit valensi. Selanjutnya lambang titik Lewis. Nah, lambang titik Lewis itu adalah cara menggambarkan elektron valensi dengan menggunakan titik di sekitar lambang atom, dan setiap titik itu menunjukkan satu elektron valensi. Jadi titik yang ada di sini ini melambangkan satu elektron valensi. Nah, kalau misalkan dua berdekatan seperti ini itu merupakan elektron berpasangan, sementara kalau sendiri itu adalah elektron tidak berpasangan. Selanjutnya ini adalah jenis ikatan. Nah, ikatan kimia itu adalah gaya tarik yang mengikat atom-atom dalam suatu senyawa. Ada dua jenis ikatan kimia. Yang pertama itu adalah ikatan ionik, yaitu transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Yang kedua itu adalah ikatan kovalen, itu berbagi elektron antar atom. Nah, faktor yang mempengaruhi terhadap jenis ikatan kimia itu adalah keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Atom dengan keelektronegatifan yang besar itu, dia dapat mengambil elektron dan membentuk anion. Sementara kalau keelektronegatifan yang kecil itu, dia tuh menyumbang elektron dan membentuk kation. Lanjutnya itu gas mulia. Gas mulia itu sifatnya inert atau stabil. Dia tuh nggak bisa memiliki kecenderungan menyumbang ataupun menerima elektron. Nah, selanjutnya ini adalah jenis ikatan ionik. Nah, ikatan ionik adalah gaya tarik-penarik elektrostatik antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion yang terbentuk akibat transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Nah, proses pembentukannya itu, ikatan ionik itu terbentuk ketika satu atom melepaskan elektron dan menjadi kation, sementara atom lain itu menerima elektron dan menjadi anion. Nah, contohnya ini ada di sini. Ini ada litium. Nah, litium ini untuk stabil dia tuh perlu melepas satu atau menjadi duplet. Dia melepaskan satu elektron dari kulit luarnya dan menjadi Li+. Sementara kalau fluorin dia itu ada 7 elektron valensi dan dia tuh perlu menerima satu untuk menjadi oktet atau stabil. Jadi dia tuh si fluorin ini menerima elektron tersebut dan menjadi F-. Nah, akibat dari perbedaan muatan, litium dan fluorin itu saling tarik-menarik dan membentuk ikatan ionik. Itu. Selanjutnya ini ada jenis ikatan. Yang pertama itu adalah ikatan kovalen dan ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen itu terjadi ketika dua atom berbagi pasangan elektron. Nah, biasanya terjadi jika perbedaan keelektronegatifannya itu 0. Contohnya itu ada H2 dan juga O2. Nah, di ikatan kovalen ini, dia tuh bisa berupa ikatan lengkap. Baik, ikatan lengkap tuh yang menggunakan dua atau lebih pasangan elektron secara bersama-sama. Selanjutnya itu adalah ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar ini terjadi ketika penggunaan elektron
penggunaan elektron bersama itu nggak merata karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, kalau misalkan elektronnya itu lebih dekat ke salah satu atom, itu nyebabin daerah dengan kekayaan atom itu lebih negatif, sementara da- daerah dengan kekurangan elektron itu dia tuh jadi lebih positif. Nah, ini klasifikasi ikatan berdasarkan keelektronegatifan. Seperti yang sudah disebutkan, kalau kovalen itu perbedaannya 0, kovalen polar itu 0 sampai 1,7, dan ionik itu lebih dari sama dengan 1,7. Selanjutnya adalah kepolaran molekul. Nah, kepolaran suatu molekul itu ditentukan oleh kepolaran ikatan di dalamnya dan juga bentuk geometrinya. Nah, molekul diatomik itu artinya molekul yang terdiri dari dua atom. Dia tuh memiliki kepolaran yang sama dengan kepolaran ikatannya. Contohnya tuh molekul nonpolar itu ada H2, O2, dan N2. Dia itu karena atom-atomnya itu identik, jadi dia tuh nggak ada perbedaan elektronegatifannya. Sementara kalau yang polar itu, contohnya HF, HCl, dan CIF itu dia tuh punya perbedaan elektronegatifannya yang menyebabkan distribusi muatannya tuh jadi nggak rata. Nah, faktor yang menentukan kepolaran itu jika dua atom memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, maka dia itu polar. Kalau kecil atau nol itu tuh non polar. Nah, ini bentuk ikatan. Nah, kalau misalkan dia tuh simetris, dia tuh cenderung non polar karena distribusi muatannya itu merata. Nah, sementara kalau misalkan yang asimetris, itu dia tuh cenderungnya polar karena ada perbedaan distribusi muatan. Selanjutnya ini adalah gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam suatu zat. Gaya ini tuh mempengaruhi titik didih, titik leleh, dan sifat fisik lainnya. Nah, ini adalah tiga jenis utamanya itu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara atom H dengan atom keelektronegatifan O, N, atau F. Nah, selanjutnya ini ada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol itu adalah interaksi antar molekul polar karena adanya kutub positif dan juga negatif. Molekul polarnya contohnya itu HCl. Nah, kalau gaya London itu gaya tarik lemah pada molekul nonpolar yang muncul akibat pergeseran sementara elektron. Ini ada pengenalan kimia organik. Nah, kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa berbasis karbon. Dan interaksinya juga terhadap unsur lain seperti H, O, N, P, S, halogen, dan juga lainnya. Nah, atom karbon ini bisa berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk rantai karbon. Selain itu, atom karbon itu bisa berikatan dengan atom unsur lainnya, terus dan membentuk senyawa. Nah, jumlah senyawa organiknya itu nggak terbatas, mulai dari alam hingga buatan manusia. Nah, senyawaan berbasis karbon atau organik itu, dia tuh berasal dari alam atau senyawa sintetik. Itu bisa dari alam atau bisa juga dibuat manusia. Terus dia tuh punya sifat kimia, fisika, dan biologis yang unik. Itu contohnya itu sifat mudah terbakar. Yang ketiga itu memiliki beragam beragam aplikasi seperti untuk bahan bakar, polimer, obat-obatan, pertanian, atau semua yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya kita pengenalan kimia organik hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya mengandung atom hidrogen dan karbon dan dibedakan atas jumlah keduanya. Contohnya itu metana. Metana itu mempunyai C1 dan hanya itu 4. Nonana mempunyai C9 dan hanya itu adalah 20. Nah, isomer adalah ikatan antar atom C dalam molekul-molekul dengan jumlah C yang sama. Nah, sementara isomer kerangka adalah rumus molekul sama, tetapi rantai induknya itu berbeda. Contohnya itu adalah di sini, dan ini punya rumus molekul yang sama semuanya, tapi punya rantai induk yang berbeda, mulai dari lurus sampai dia itu bercabang. Ini merupakan struktur senyawa hidrokarbon, itu ada yang jenuh. Nah, setiap atom karbon itu membentuk 4 ikatan kovalen tunggal kalau misalkan dia tuh jenuh. Dia itu sifatnya tuh kalau jenuh dia tuh stabil, nggak mudah bereaksi. Contohnya tuh butana dan juga butena. Kalau dia tidak jenuh, itu tuh dia terdapat satu atau lebih ikatan rangkap, baik itu 2 ataupun 3 antara atom C.
Nah, atom C dengan ikatan angkat mengikat kurang dari 4 atom disebut itu tak jenuh. Contohnya alkena, alkuna, dan juga aromatik. Nah, ini adalah senyawa aromatik. Senyawa aromatik adalah senyawa organik dengan satu atau lebih cincin benzena. Nah, banyaknya senyawa aromatik itu dia tuh memiliki aroma wangi, tetapi enggak semuanya. Terus berbeda dengan alkena, ikatan angkat dalam benzena itu enggak selalu satu posisi. Dia tuh bisa mengalami yang namanya resonansi. Resonansi itu dapat digambarkan dengan lingkaran dalam cincin segi 6. Nah, ini ada gugus fungsi. Pertama itu ada heteroatom. Atom selain karbon C atau hidrogen dalam molekul organik disebut heteroatom. Nah, gugus fungsi itu adalah kombinasi atom yang berperilaku sebagai satu kesatuan dibedakan berdasarkan heteroatomnya. Nah, ini merupakan klasifikasi molekul organik berdasarkan jenis gugus fungsi. Contohnya alkohol yang mengandung gugus hidroksil ditandai dengan C yang mengikat OH. Gus ether itu O yang mengikat 2C. Seperti itu merupakan contoh dari klasifikasi molekul organik mulai dari alkohol, fenol, ether, amida, asam karboksilat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang alkohol. Alkohol merupakan molekul organik dengan gugus hidroksil itu min OH yang terikat pada karbon jenuh. Sifatnya itu polar, terus kelarutannya itu sangat rendah. Kelarutannya itu sangat larut dalam air. Nah, selanjutnya itu ada etanol dan isopropanol. Etanol itu bahan kimia tertua yang diproduksi manusia. Itu gunanya untuk minum keras alkohol dan juga untuk penggunaan industri. Nah, pada produksi modern etanol itu dibuat dari produk samping minyak bumi seperti etena. Kalau isopropanol itu alkohol gosok yang biasanya tersedia di apotik. Sifatnya itu mudah menguap, memberikan efek dingin saat dioleskan ke kulit. Penggunaan lamanya itu untuk mengurangi demam, tapi dia toksik ternyata kalau ditelan. Penggunaan utamanya sekarang itu untuk disinfektan topikal untuk membunuh kuman dan juga bakteri. Ini ada metanol dan juga fenol. Nah, metanol itu penggunaan utamanya itu untuk pembuatan formaldehida dan asam asetat sebagai bahan awal dari plastik. Nah, penggunaan lainnya itu kalau metanol untuk pelarut, penggalak oktan, dan anti beku dalam bensin. Nah, metanol tuh punya bilangan oktan yang tinggi. Metanol juga bahaya untuk dikonsumsi karena dia tuh di metabolisme menjadi formaldehida dalam tubuh. Dosis beracunnya itu 15 mili menyebabkan kebutaan dan 30 mili menyebabkan kematian. Lanjutnya untuk fenol itu gugus hidroksil OH yang terikat pada cincin yang benzena. Sifatnya itu asam lemah. Sejarah antiseptiknya tuh Joseph Lister itu menemukan bahwa fenol tuh meningkatkan keberhasilan operasi. Efek fenol itu merusak jaringan. Jika konsentrasinya terlalu tinggi, dia tuh menyebabkan luka bakar kimiawi. Fenol tuh punya turunan 4N hexylresorcinol, itu dia lebih efektif dan efek sampingnya itu lebih rendah. Listerin ini dia tuh mengandung senyawa aktif timol dan metil salisilat, dinamai dari Joseph Lister. Ini adalah ether. Nah, ether tuh di penggunaan pertamanya tuh pada dokter gigi tahun 1846. Dan populernya digunakannya tuh ketika Perang Saudara di Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai 1865. Ether itu adalah isomer fungsional dari alkohol. Gugus ethernya itu atom O terikat pada 2 atom C. Ether ini nggak punya gugus OH, sehingga kelarutan dalam airnya itu rendah dan didihnya juga rendah. Ini perbedaan antara dimethyl ether dengan etanol. Nah, kalau misalkan dari keadaan fisiknya, kalau dimethyl ether tuh dia tuh gas, bentuknya tuh gas, sementara etanol tuh cair. Kalau kelarutannya, kalau dimethyl ether itu kurang larut, sementara etanol tuh sangat larut. Dimethyl ether memiliki ikatan hidrogen yang nggak bisa membentuk ikatan molekuler sendiri, sementara kalau etanol tuh bisa membentuk ikatan hidrogen yang kuat.
Nah, kalau di metal ether penggunanya untuk bahan bakar, pelarut industri, sementara kalau etanol itu digunakan untuk minuman alkohol, pelarut, dan juga bahan bakar alternatif. Nah, ini merupakan contohnya. Selanjutnya ini adalah amina. Amina itu adalah atom N yang terikat pada satu, dua, atau tiga karbon jenuh. Ini ikatan ini tuh nggak sepolar OH karena amina tuh kurang larut dalam air, terus titik didihnya juga jauh lebih rendah. Nah, amina ini memiliki bau yang menyengat. Sifatnya basa. Nah, ini putrasina dan kadaverina itu adalah amina yang menyebabkan bau busuk pada bangkai hewan dan juga tumbuhan pemakan serangga. Nah, amina aromatik primer itu digunakan untuk pewarna azo melalui reaksi dengan asam nitrat. Bisa juga untuk pembentukan garam diazonium, lalu bereaksi lebih lanjut. Warna azonya itu digunakan untuk industri tekstil. Selanjutnya ini ada aldehida dan juga keton. Aldehida itu adalah karbonil yang terikat pada satu atom C dan satu atom H. Nah, ada kasus khususnya nih, kecuali karbonil pada formaldehida, dia tuh mengikat dua atom hidrogen. Aldehida itu punya wangi dan cita rasa tertentu. Kalau aroma lemon tuh dari sitral, aroma kayu manis dari sinamaldehida, almond tuh dari benzaldehida, vanila dari vanilin. Vanilin juga timbul pada kertas buku-buku lama yang tidak bebas asam. Nah, untuk keton sendiri, keton itu mengandung karbonil yang terikat pada dua atom C. Contohnya itu aseton, cairan pembersih cat kuku. Nah, ini mengandung dua karbonil yang terikat pada dua atom C. Nah, gugus karbonil itu gugus karbonil itu satu atom karbon berikatan rangkap dua dengan satu oksigen. Nah, ini ada masih pengenalan dari kimia organik, itu ada amida, asam karboksilat, dan juga ester. Amida itu, dia tuh memiliki gugus karbonil yang terikat pada atom N. Amida itu bisa untuk menolak nyamuk. Jadi menghilangkan kemampuan nyamuk menentukan arah. Kalau karboksilat itu molekul organik dengan gugus karbonil yang terikat pada gugus hidroksil. Dia itu sifatnya asam lemah. Contohnya itu asam asetat dan asam salisilat. Selanjutnya itu ada ester. Ester itu molekul organik yang mirip dengan asam karboksilat, tetapi atom H pada OH itu digantikan dengan C. Jadi dia nggak bersifat asam. Ester tuh memiliki aroma yang khas. Ini merupakan contoh-contohnya seperti jeruk itu jeruk tuh oktil asetat, nanas tuh oktil butirat, dan lain-lain. Nah, karbon adalah unsur utama dan selanjutnya kita akan bahas senyawa organik. Nah, kalau misalkan karbon itu dia tuh unsur utama dalam kimia organik. Nah, kalau anorganik itu yang selain karbon. Contohnya silikon satu golongan dengan karbon. Dia tuh membentuk ikatan tetrahedral dan memiliki struktur kubus pusat muka seperti intan. Silikon itu sifatnya semikonduktor, sedangkan intan adalah isolator dan grafit konduktor. Silika itu terdiri dari atom Si yang mengikat 4 atom O dan setiap atom O mengikat 2 atom Si membentuk jaringan besar. Nah, ini merupakan kelimpahan unsur dalam kerak bumi. Ini merupakan penjelasan tentang senyawa anorganik. Logam di kerak bumi. Nah, emas dan platina itu ditemukan banyak dalam bentuk logamnya. Logam itu umumnya ditemukan dalam bentuk biji dan senyawa kimia. Contohnya tuh Al dan F. Fe itu dalam bentuk oksida, tembaga tuh dalam bentuk kalkopirit. Logam itu terikat pada 5 jenis anion dengan garam halida mudah larut dalam air. Kelimpahan biji logam tergantung pada posisi di tabel periodik. Kalau misalkan dia golongan utama, dia tuh lebih reaktif dan biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa. Nah, biji mineral logam merupakan sumber daya terbatas di bumi.
Diperlukan daur ulang logam dari limbah seperti limbah elektronik. Penambangan logam platina dan emas dari asteroid memiliki potensi. Nah, ini logam dan senyawa berlogam. Logam itu dihasilkan dari biji yang terbatas di kerak bumi. Sifatnya itu menghantarkan panas dan juga listrik, tidak tembus cahaya, dan dapat berubah bentuk oleh tekanan. Yang logam itu diikat oleh elektron bebas, membentuk ikatan logam yang mempengaruhi hantar listrik, panas, dan kilauan. Dua atom logam itu dapat digabungkan dan membentuk alloy. Contohnya tuh emas putih. Emas putih itu campuran antara emas dan platina. Nah, ini pengolahan biji menjadi logam. Senyawa yang mengandung unsur logam dapat diubah menjadi logam melalui proses reaksi, reduksi, dan juga oksidasi. Kecenderungan logam untuk direduksi tergantung pada posisinya pada tabel periodik. Logam Cu dengan kemurnian tinggi dihasilkan melalui proses elektrolisis. Kemudian logam dari senyawa sulfidanya. Nah, logam itu dapat diperoleh dari senyawa sulfidanya melalui pengapungan. Nah, logam sulfida bersifat nonpolar dan berinteraksi baik dengan minyak. Jadi, biji sulfida itu dicampur dengan air dan juga minyak, lalu oksigen dilewatkan sehingga terbentuk gelembung kaya logam sulfida. Gelembungnya itu diambil dan dibakar untuk memisahkan logam. Pemisahan tembaga dari biji kalkopirit memerlukan beberapa langkah karena adanya logam Fe. CuS dan FeO itu dicampur dengan CaCO3 dan silika dalam tanur dan mengubah CuS itu menjadi Cu2S, sementara CaCO3 dan silika membentuk tarak yang melarutkan besi. Tembaga sulfida itu lalu diisolasi dan dibakar. Ini ada penjelasan kertas, media torehan sejarah. Nah, kertas itu pertama kali dibuat tuh di Tiongkok pada tahun 100 sebelum Masehi dari serat mulberry. Pada tahun 1798, mesin pembuat kertas ditemukan di Prancis dan mesin Fourdrinier menjadi standar modern. Awalnya, kertas itu dibuat dari tanaman berserat seperti kulit kayu dan juga rumput. Nah, selanjutnya terjadi perkembangan bahan baku. Kayu mulai digunakan setelah ditemukan cara menghilangkan lignin dengan asam sulfat. Lignin itu adalah senyawa yang membuat kayu keras dan tidak larut dalam air. Nah, ini merupakan bahan tambahan pada pembuatan kertas. Yang pertama itu ada resin dan juga tawas. Dia tuh bisa membuat kertas tuh kuat dan menyerap tinta, tapi dia membuat kertas tuh jadi kuning dan mudah retak karena dia tuh bersifatnya asam. Nah, bahan tambahan selanjutnya itu ada klorin, titanium dioksida, dan hidrogen peroksida. Itu digunakan untuk pemutih. Klorin ini menyebabkan kanker dan dioksin. Jadi penggunaan itu terbatas. Sementara kalau selanjutnya itu kalsium karbonat tuh bisa menggantikan titanium dioksida karena lebih murah. Kertas alkali itu ditemukan pada tahun 1950-an dan dapat bertahan hingga 300 tahun. Untuk pembuatan kertas sendiri di USA itu dia menggunakan willow, knaf, dan ham, sementara di Indonesia itu menggunakan kayu akasia. Nah, ini merupakan polimer. Polimer itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama elastomer, serat, dan juga plastik. Sifatnya itu ada yang termoset atau tahan panas, ada juga termoplastik atau tidak tahan panas. Strukturnya itu ada kristalin teratur, lalu amorf itu tidak teratur. Nah, kalau elastomer karet itu ada yang namanya karet alam atau polisoprena. Nah, itu dibuatnya melalui proses vulkanisasi, yaitu proses pengikatan silang karet dengan sulfur. Nah, itu ditemuinya oleh Charles Goodyear pada tahun 1839. Nah, vulkanisasi itu membuat kertas lebih elastis dan juga tahan lama. Nah, setelah itu, ini kan dari alam. Nah, ini sintetis nih. Itu dikembangkan oleh DuPont pada 1930. Tapi awal tuh orang-orang pada nggak tertarik karena harganya yang mahal. Nah, tapi pada Perang Dunia Kedua ini, pasokan alam tuh terganggu. Nah, sehingga karet sintetik ini mulai berkembang. Karet SBR ini diproduksi massal sejak tahun 1950 dan kini lebih banyak digunakan daripada karet alam. Karet NBR itu perlu dikembangkan dengan keperluan khusus. Ini merupakan policis isoprena, dibuat menggunakan katalis, glanata, dan memiliki sifatnya itu mirip
sama karet alam. Sementara kalau policis butadiena itu adalah karet sintetis kedua yang terbesar setelah SBR. Nah, selanjutnya ada nitroselula, itu ditemukan oleh Christian Skobin pada 1845. Itu merupakan bahan mudah terbakar karena gugus nitrosil yang mudah teroksidasi. Collodion atau nitroselulosa dalam eter atau alkohol itu digunakannya untuk medis, untuk biliar, untuk sisir, dan untuk film fotografi. Kalau seluloid itu yaitu nitroselulosa ditambah dengan kamfor itu digunakan untuk bola pingpong. Kelemahannya itu dia tuh sangat mudah untuk terbakar. Seharusnya ini adalah serat. Serat itu lebih kuat dibandingkan elastomer dan plastik, tapi dia tuh nggak elastis. Nah, ini adalah ketahanan terhadap uluran. Elastomer tuh memiliki ketahanan tuh 100 sampai 1000%, sementara plastik 20 sampai 100% dan serat itu kurang dari 10%. Nah, viskosa ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Charles Cross dan Edward Bevan. Nah, dibuatnya itu dengan melarutkan selulosa dengan NaOH pekat, lalu ditambahkan CS2 sehingga membentuk larutan kuning pekat. Nah, viskosa itu diproses dalam asam kuat menghasilkan filamen selulosa yang dapat dipintal dan dikenal sebagai rayon. Kalau misalkan dia tuh dipipihkan, dia tuh menghasilkan selofan yang transparan. Pada 1926, DuPont ini menyempurnakan selofan sehingga dapat digunakan sebagai pembungkus makanan. Nah, ini adalah plastik. Plastik itu digunakan untuk pengemas, ada yang aman, ada juga yang berbahaya. Nah, pada segitiganya ini menentukan tingkat keamanan. Yang pertama itu ada polyethylene terephthalate atau PET. Itu tuh sifatnya tuh sekali pakai. Nah, dia tuh biasanya digunakan untuk botol air minum, yang air minum kemasan yang banyak ditemui di minimarket. Nah, ciri-cirinya itu dia bening, dia tuh nggak berwarna, dan dia tuh jernih. Dia tuh sifatnya tuh bisa mengurangi larutan kimia dan tidak tahan makanan atau minuman yang panas. Selanjutnya ada high density polyethylene atau HDPE, dia tuh aman. Dia tuh tidak bereaksi terhadap makanan ataupun minuman, dia tuh lebih kuat, lebih buram, lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Contohnya tuh botol-botol, kayak botol obat, botol susu cair, jerigen pelumas, dan botol non-kosmetik. Dia tuh hanya tidak boleh dipakai berulang kali. Nah, ini merupakan tanda segitiganya. Dia tuh ada angka 2. Sementara kalau yang tadi, yang PET itu dia angka 1 dengan berwarna hijau. Nah, selanjutnya itu ada PVC atau polyvinyl chloride. Dia tuh sifatnya paling berbahaya. Dia tuh bisa digunakan untuk pipa, selang air, pipa bangunan, mainan, taplak meja, botol sampo. Dia tuh nggak boleh untuk membungkus makanan yang panas. Selanjutnya ini ada low density polyethylene. Dia tuh sifatnya kuat dan fleksibel. Permukaannya tuh agak berlemak, tahan suhu di bawah 60 derajat Celcius, resisten terhadap senyawa kimia, melindungi dari uap air. Tapi dia tuh non-biodegradable, tapi dia bisa didaur ulang. Manfaatnya tuh bisa untuk kantong kresek, tutup plastik, pembungkus daging beku, dan berbagai macam plastik tipis. Nah, ini adalah segitiganya. Selanjutnya itu ada polipropilen atau PP. Dia tuh sifatnya tuh transparan, tidak terlalu kuat. Daya tembus uapnya rendah, tahan terhadap lemak, stabil, suhunya stabil. Dia tuh untuk menyimpan makanan, botol minum, botol minum bayi, dan lain-lain. Dia tuh sifatnya paling stabil. Selanjutnya ini ada polistiren atau PS. Dia tuh berbahaya untuk tubuh. Kalau misalkan ada minyak yang panas itu, dia tuh bisa menyebabkan kanker. Karena sterina itu berpindah ke makanan. Itu bisa untuk casing, kabinet, sendok, garpu, tempat makan, dan lain-lain. Itu nggak boleh digunakan untuk bungkus makanan. Nah, ini merupakan segitiganya. Dengan berwarna merah dengan angka 6. Selanjutnya itu Ader. Itu Ader tuh selain dari kode 1 sampai 6 tadi, ini itu biasanya untuk botol susu bayi, plastik kemasan, dan galon air.
Berita ini dari BPA ke plastik mikro. Nah, bahan kimia berbahaya dalam plastik. Bisphenol A atau BPA dan platelets itu dikaitkan dengan risiko penyakit jantung, kanker, kelainan hati, diabetes, gangguan hormon, otak, dan perilaku anak. Nah, ini ada mikroplastik. Mikroplastik tuh ukurannya kurang dari 5 mm. Dia tuh sulit terurai dan juga mencemari perairan. Jenisnya ada yang primer dan ada juga yang sekunder. Kalau primer itu langsung diproduksi untuk produk sabun, deterjen, kosmetik, dan juga pakaian. Sementara kalau sekunder itu dia tuh berasal dari penguraian sampah plastik di laut. Jadi intinya primer itu langsung diproduksi, sementara sekunder itu berasal dari penguraian. Dampaknya itu, mikroplastik itu dikonsumsi oleh organisme laut, kemudian terakumulasi dalam rantai makanan hingga mencapai manusia dan mengganggu manusia. Nah, ini ada besi dan juga baja. Besi murni itu bersifatnya lunak karena adanya ruang kosong antar atom. Nah, sementara karbon itu mengisi ruang kosong tersebut, memperkuat logam dan membentuk baja. Nah, ini produksi besi dan pertumbuhan ekonomi. Produksi besi vis pertumbuhan ekonomi. Jadi, biji oksida dalam logam itu diproses dalam tanur untuk deakrasi menjadi logam. Pengotor dihilangkan menggunakan oksigen. Nah, proses oksidasi ini menghasilkan terak baru, menciptakan logam dengan sekitar 3% karbon yang relatifnya lebih murni. Produksi besi yang efisien ini sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi karena besi dan baja menjadi bahan utama dalam industri, infrastruktur, dan juga teknologi modern. Gelas, jendela pengetahuan. Nah, terak itu adalah produk sampingan peleburan logam dari biji batuan yang mengandung oksida logam dan silikon oksida. Batuan silikat yang dibakar dapat berubah menjadi materi transparan, yaitu gelas. Sejarah kacamata dan pengamatan astronomi. Pertama kali dibuat di Italia pada abad ke-13. Nah, pada abad ke-16, Galileo Galilei itu menggunakan teleskop untuk mengamati Venus, bulan Jupiter, dan juga cincin Saturnus. Gelas adalah material amorf dengan komposisi umum Na2SiO3 dan CaSiO3. Nah, ini merupakan ada keindahan pada karya seni gelas. Ini ada adaptif pada gelas dan efeknya. Ini K2A tuh bisa menyebabkan gelas tuh sangat keras, digunakan untuk optik dan lain-lain. Nah, pewarnaan gelas tuh kalau biru tuh bisa pakai kobalt oksida, merah pakai selenium, dan hitam menggunakan iridium. Nah, sifat fisik gelas itu dia tuh transparan, mudah meleleh, dan dapat dituang. Dia juga dapat ditiup menjadi berbagai bentuk dan mempertahankan bentuknya saat dingin. Dia tuh potongan kaca dapat tersambung dengan panas tanpa lem ataupun semen, dan dia tuh tahan terhadap bahan kimia korosif dan dapat didaur ulang menjadi benang tipis yang panjang. Serat optik atau fiber optik. Serat optik terbuat dari benang gelas yang sangat fleksibel dengan diameter sekitar 120 mikrometer. Sumber cahaya itu dari laser yang digunakan untuk transmisi data yang cepat. Kecepatan tinggi karena indeks bias kaca lebih besar dari udara dan laser memiliki spektrum yang sempit. Dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, ini keramik, riwayat keramik dulu. Jadi, struktur dan sifat lempungan atau clay itu dia tuh tersusun dari silikon oksida dan aluminium oksida. Dia jadi membentuk aluminosilikat dengan lapisan longga yang dapat menyerap air. Nah, dalam kondisi basah, aluminium silikat itu berbentuknya mikrokapsul. Nah, air itu berfungsi sebagai pelumas, membuat lempung mudah dibentuk. Nah, kalau dalam kondisi kering itu, mikrokapsulnya itu jadi terkunci dan mempertahankan bentuk cetakan tersebut. Nah, ini merupakan proses pembentukannya. Jadi, dilakukan pemanasan dulu pada suhu yang tinggi, dan terus silikon oksidanya itu meleleh jadi gelas. Nah, saat mendingin, gelas mengikat mikrokapsul yang lainnya, berbentuk keramik padat, keras, dan juga tahan air. Nah, sifat keramik itu ringan, keras, tahan panas tinggi, tidak meleleh atau berkarat. Tidak bisa diulur menjadi kawat atau lembaran tipis seperti logam karena mudah patah atau rapuh. Nah, keramik modern itu mengandung unsur non-logam seperti O, C, dan Si, dan unsur logam seperti logam transisi atau aluminium.
Nah, ini merupakan contoh-contoh dari keramik modern, silika karbida, silikon nitride, Al2O3, atau keramik poros. Ini ada superkonduktor, arus mengalir sampai jauh. Nah, sistem kelistrikan. Listrik itu dihantarkan dari pembangkit tenaga listrik ke pelanggan melalui jaringan kabel dan gardu transmisi. Kehilangan energi dalam jaringan listrik. Saat elektron mengalir melalui kawat tembaga, mereka bertabrakan dengan atom tembaga. Tabrakan ini mengubah sebagian energi listrik menjadi energi panas dan menyebabkan kehilangan daya. Semakin jauh jaraknya, semakin besar kehilangan energi dan mengurangi efisiensi distribusi listrik. Nah, superkonduktor itu menghantarkan energi listrik lebih efisien dibandingkan kawat tembaga melalui peredaman dalam nitrogen cair. Superkonduktor ini dia tuh memiliki daya tahan listrik 0 dan tidak menghasilkan panas. Superkonduktor. Ini ada komposit. Komposit itu paduan dua atau lebih material yang membentuk material baru dengan sifat fisik dan kimia berbeda dari awalnya. Contohnya itu campuran polimer dengan logam atau keramik, campuran plastik termoset dengan serat polimer lainnya. Ini ada komposit alami, itu serat selulosa berkomposit dengan matriks lignin untuk menopang pohon yang tinggi dan besar. Nah, komposit alami lainnya itu terus antara kristal CaCO3 yang termatriks pada serat polipeptida. Jadi dia tuh lebih keras daripada batu kapur. Ini ada komposit buatan, contohnya tuh semen yang berasal dari pemanasan batu kapur dan bahan yang mengandung silika dan alumina pada suhu 1500. Komposit itu pertama kali dikenalkan pada tahun 1960 melalui fiberglass. Ini penggunaannya itu dia tuh ringan, tahan tekanan dan temperatur ekstrim. Digunakan pada bodi mobil, supercar dan juga pesawat Boeing. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.